Halo semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Cerita Mus. Jadi kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Stoning of Soraya. Film ini diangkat dari kisah nyata dan diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang dihukum rajam karena telah dituduh berselingkuh oleh suaminya. Di mana kejadian ini terjadi di Iran, tempatnya di sebuah desa kecil bernama Fail. Oke teman-teman, seperti apa kisahnya? Langsung saja, inilah dia The Stoning of Soraya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil yang dikendari oleh seorang wartawan keturunan Iran Prancis bernama Jim, yang sedang melakukan perjalanan menuju perbatasan Iran. Namun di tengah perjalanan, mobilnya mengalami mogok sehingga mau tak mau Jim harus menunggu angkutan umum untuk mendapatkan tumpangan sekaligus menderek mobilnya ke desaku, yaitu desa terdekat untuk mencari bengkel mobil 24 jam. Kita diperlihatkan juga dengan seorang wanita parubaya bernama Zahra, di mana salah satu Zahra itu sudah menuju ke sebuah sungai yang tak jauh dari rumahnya. Sesampai di sungai, cara memutihkan beberapa pulang yang dagingnya sudah habis dimakan oleh anjing liar. Zahra lalu mencuci tulang tersebut dan kemudian menguburkannya. Berapa saat kemudian dari kejauhan Zahra melihat angkutan umum yang sudah menderek mobil milik Jim. Saat itu Zahra bergegas menghampiri Jim yang berhenti tepat di tempat sebuah bengkel mobil milik seorang warga. Setelah melakukan negosiasi dan juga telah dilengkapi ke servis mobilnya dengan Hashim, jurnal mencari keledai kopi sambil menunggu mobilnya selesai diperbaiki. Saat itu juga Zahra mengambil kesempatan itu untuk mendekati Jim dan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Gimana itu ya, lakukan agar warga Qubay tidak mengerti apa yang ia sampaikan pada Jim. Dengan segera mungkin, Zahra mencoba memberitahu Jim tentang sebuah rahasia di desa tersebut yang harus diketahui. Namun, walau Zahra ingin menyampaikan sesuatu yang terjadi di desanya, pada Jim tiba-tiba dari kejauhan orang pria mendekati dan memotong pembicaraan mereka. Seorang pria berkepala pelontos yang menjabat sebagai kepala desa bernama Ibrahim dan pria tua bersorban bernama Hasan bergelar muloh atau bisa dikatakan sebagai pemuka agama. Mereka memotong pembicaraan dan mengatakan pada Jim kalau Zahra adalah wanita gila di desa ini. Jadi Jim sebaiknya menjauh dan tak perlu susah payah mendengarkan ucapannya. Setelah mengatakan itu dengan wajah cemas, Hasan dan Ibrahim bertanya pada centang tujuannya datang ke desa itu dan juga menanyakan apa pekerjaannya. Dan setelah mereka tahu kalau Jim adalah seorang wartawan, keduanya pun terlihat sangat panik. Untuk menyamarkan kepanikannya, mereka berdua lalu menawarkan pada Jim untuk makan di rumah Ibrahim. Namun Jim menolak tawaran tersebut dan lebih memilih pergi ke kedai kopi. Beberapa saat kemudian, Jim yang saat itu sedang duduk di kedai kopi kembali dikagetkan dengan lemparan lipatan kertas ke arahnya, dan secara bersamaan yang melihat Zahra yang menatapnya Jemput buka lipatan kertas itu, dan saat itu Jim kaget ketika tahu kalau ternyata isinya adalah sepotong jari tangan wanita yang hanya menyisakan tulangnya saja. Sedangkan kertas bergambar dan alokasi yaitu alamat rumah milik seseorang. Tertolong oleh rasa penasaran tentang apa sebenarnya yang terjadi, Jim lalu beranjak dari kedai kopi menuju rumah Zahra. Dengan mengikuti petunjuk tena lokasi itu, sampainya di rumah Zahra, Jim dipersilakan masuk dan dibuatkan cangkir teh oleh Zahra. Saat itu, Jim yang masih terlihat percaya dengan ucapan kepala desa dan juga Hasan kalau Zahra adalah wanita gila membuat Jim terlihat sedikit waspada. Beberapa saat kemudian Zahra meminta Jim untuk duduk dan mengeluarkan perlengkapan recorder. Nah, gimana Zahra bermaksud menyuruh Jim untuk merekam ceritanya itu dengan harapan hasil rekaman tersebut ia perdengarkan ke seluruh penjuru dunia. Di desa Paye tidak terlihat dihargai atau diperdulikan.
Tak perlu menunggu waktu lama, Jim segera mulai merekam dan Sarah pun mulai bercerita tentang kejadian beberapa hari yang lalu sebelum tiba di desa Paye. Cerita Sarah itu akan membawa kita ke beberapa hari yang lalu di mana seorang pria bernama Ali tengah berbicara muhasana tentang keinginan Ali untuk menikah lagi dan berpisah dengan istrinya yang pertama bernama Soraya. Mencari Ali adalah seorang sipir di penjara Kupai di mana ia minta pada Mullah Hasan untuk membantunya agar bisa menikah lagi dan cerita bercerai dengan istrinya itu. Namun kata-kata Ali pada Hasan terdengar sedikit bernada ancaman, di mana ia mengingatkan Hasan kalau di satu-satunya orang yang tahu tentang masa lalu Hasan, yaitu seorang mantan narapidana yang berketok imam atau mullah. Setelah percakapan itu mulai, Hasan berkunjung ke kediaman Ali dan menemui Soraya. Saat itu juga Hasan membeberkan berita miring kalau Soraya tak lagi melayani suaminya dengan baik. Sebagai perantara, Hasan menyampaikan pada Soraya kalau Ali suaminya ingin menikah lagi dan bermaksud untuk menceraikan tanpa menafkahi Soraya dan juga keempat anaknya. Tentu saja Soraya menolak perceraian itu karena ia tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak-anaknya. Soraya agar mau melakukan itu sampai-sampai Hasan menawarkan akan menikahi Soraya agar ia mau bercerai dengan suaminya. Namun tanpa Hasan sadari ternyata Zahra mendengar pembicaraan mereka dari balik dinding. Zahra yang merupakan bibi Soraya langsung mengusir mengeluh Hasan untuk segera pergi dari rumah Soraya. Saat itu juga Hasan setelah pergi secara bertanya pada Soraya apakah dia akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Pertanyaan bibinya itu dijawab oleh Soraya dengan diperlihatkan lebam di badannya itu bekas kelakuan Ali suaminya. Sungai juga bercerita tentang keinginan ahli untuk menikah lagi dengan seorang gadis berumur 14 tahun yaitu anak dari seorang narapidana yang akan dihukum mati. Dan Ali berjanji akan membebaskan ayahnya asalkan gadis itu mau menikahi dengan beberapa hari kemudian. Soraya saat itu sedang makan bersama 4 anaknya. Tiba-tiba terusik dan munculnya Ali yang baru saja pulang, gimana saat itu juga Ali melihat Soraya di depan anak-anaknya karena ia telah menolak tawaran pulau. Hasan hati pikirannya sudah dikotori oleh duniawi, membuat Ali juga mengasut anak laki-lakinya untuk ikut mengintimidasi ibu mereka sendiri. Namun di sini oleh Johar mendapatkan perlakuan yang kasar dari suaminya. Soraya pun akhirnya nekat untuk minggat dari rumah dan membawa dua anak perempuannya, gimana mereka berupaya untuk pergi ke rumah Sarah. Namun baru saja Soraya beranjak pergi dengan membawa serta dua anak perempuannya itu Ali, tak membiarkan pergi begitu saja tanpa belas kasihan lagi. Dan lagi Ali memukuli Soraya sebelum Sarah pergi meninggalkan rumah. Setibanya di rumah, Soraya menidurkan dua anak perempuannya kemudian mencegah luka di wajahnya. Saat itu juga obrolan Sarah dan Soraya teralihkan ketika tiba-tiba Hashim yaitu pemilik usaha bengkel mobil datang ke rumah Sarah. Saat itu Hashim berniat minta tolong pada Sarah untuk meriksa keadaan istrinya yang sedang berbaring sakit tak berdaya. Tak perlu menunggu waktu lama, Sarah segera mendatangi rumah Hashim dan masuk ke dalam kamar tempat di mana saat ini istri Hashim terbaring di ranjangnya. Namun begitu kagetnya Sarah ketika ia melihat istri Hashim ternyata sudah meninggal di desa Paye. Laki-laki dilarang melihat jenazah seorang perempuan meskipun itu istrinya sendiri, sehingga tak heran kalau Hashim terlihat tak menyentuh ataupun menatapi jasad istrinya itu. Beberapa saat kemudian semua warga desa datang ke rumah Hashim untuk menyatakan duka cita termasuk Hasan Ali suami Soraya dan juga Ibrahim selaku kepala desa. Ada satu lagi kebiasaan aneh di desa Kupa, di mana harta seorang yang telah meninggal boleh diambil atau disita oleh para tetangga, karena di desa Paye harta dunia dianggap tak lagi dibawa ke akhirat. Soraya yang mengetahui itu mencoba untuk melarang warga desa mengambil barang-barang istrinya Hashim karena Soraya sadar bahwa Hashim masih memiliki anak. Di sisi lain, Ali melihat Soraya tiba-tiba memiliki rencana jahat di mana ia mulai mengatur siasat agar supaya bekerja di rumah Hashim sebagai pembantu untuk membersihkan rumah dan juga memasak. Singkat cerita, Soraya sangat senang bekerja di rumah Hashim karena tentunya dengan bekerja ia juga mendapatkan uang untuk menafkahi anak-anaknya. Setelah beberapa hari bekerja di rumah Hashim, Soraya mengerjakan setiap hal dengan baik dan tentunya selalu menjaga dirinya sebagai seorang wanita terhormat. Sampai akhirnya Soraya mulai menerima upah dari pekerjaannya, yaitu dia sangat senang sekali bisa menabung dari hasil kerjanya. Di rumah Hashim, Ali membuat persekongkolan dengan Hasan untuk mengasup Ibrahim
sang kepala desa, di mana Ali menyebarkan isu pada Ibrahim kalau Soraya telah berzina dengan Hashim. Antara percaya atau tidak percaya, akhirnya kepala desa memutuskan untuk meminta Ali menghadirkan 2 orang saksi. Sementara itu Soraya yang tahu rencana itu kalau segera meringatkan Soraya agar tidak bekerja di rumah Hashim, namun Soraya tak punya pilihan lain. Ia seakan dilema dengan kehidupan saat ini. Bagaimana tidak jika ia terus bekerja di rumah Hashim, ia tetap dituduh berzina. Begitu pula sebaiknya jika ia tidak bekerja, maka juga kehilangan mata pencariannya. Digosokkan hari ini ahli mereka memaksa Hashim untuk berbohong dengan mengakui kalau dia telah berzina dengan Soraya dan mengancam Hashim jika ia tidak melakukan itu, Ali bakal membuat anaknya aslinya yatim piatu. Dan akhirnya Hashim takut akan ancaman Ali. Mau tak mau adalah jalan keluarnya ya, selain mengisyaratkan itu saja perkataan Ali itu. Beberapa saat kemudian Ali menjalankan rencananya. Ia mencerat dan melindungi Soraya di jalan desa, hingga aksinya itu disaksikan oleh seluruh warga. Beberapa dari mereka mencoba melerai dengan mengatakan agar sebaiknya masalah itu selesaikan secara baik-baik. Akhirnya Ali dan Soraya dibawa ke rumah Zahra untuk menunggu kedatangan kepala desa. Setibanya kepala desa di rumah Zahra, Ali langsung menghasut Ibrahim dan menyatakan kalau istrinya telah berzina di desa Paye. Jika suami menuduh istrinya berzina, maka istrinya harus membuktikan kalau dirinya tidak seperti yang dituduhkan oleh suami mereka itu. Begitu pula sebaliknya, jika istri yang menuduh suami berzina, maka istri jagalah yang harus membuktikan kalau suami mereka bersalah. Jadi bisa disimpulkan kalau suara perempuan itu di desa Paye tidak didengar, bahkan tidak pernah dihargai keberadaannya. Beberapa saat kemudian Hashim didatangkan sebagai saksi. Saat itu Hashim yang takut kalau anaknya bakal menjadi yatim piatu, ia pun mulai berbohong dan membenarkan tuduhan tersebut kalau Soraya tidur di rumahnya. Ia mendengar pengakuan Hashim, tentu saja membuat Soraya tak menenangkan sama sekali. Ia membantah dengan keras tuduhan itu, namun sayang Soraya tak diharapkan. Setelah itu Hasan Ali Ibrahim selaku kepala desa, 2 anak laki-laki Soraya, ayah Soraya, dan beberapa warga desa mulai menggelar rapat. Hasil rapat pun segera diputuskan dengan menjatuhkan hukuman lempar batu pada Soraya. Saat itu ayah Soraya mendengar putusan rapat itu mengangguk-angguk kepalanya sebagai tanda setuju. Bahkan ayahnya sendiri pun mengagumkan hasil rapat kalau anaknya jatuhi hukuman rajam. Lalu keputusan itu diteruskan oleh Muhammad Hasan di selembar kertas yang menuliskan bahwa 1 jam lagi hukuman Soraya akan segera dilaksanakan di lapangan desa. Setelah mendengar keputusan itu, Zahra langsung bergegas mengajak Soraya kabur dari desa. Namun sial, rencana mereka tak berjalan dengan semestinya. Gimana Ali sudah mengantisipasi dengan menyewa 2 orang preman bersenjata itu menjaga pintu belakang dan pintu depan rumah Zahra, dan akhirnya mereka pun gagal. Sungai memanfaatkan waktunya tak lagi banyak dengan berpesan kepada kedua putrinya yang memberikan liontin sebagai kenang-kenangan pada anak bungsunya, sedangkan putri pertamanya ia berikan cincin warisan dari ibunya. Setelah memberikan kesan terakhir, Soraya langsung meluk erat kedua putrinya dengan perasaan yang sulit ia ungkapkan. Tebak bersama warga desa sedang menggali lubang untuk proses hukuman rajam, sedangkan anak kecil desa Paye diteruskan membawa batu yang akan digunakan melempari Soraya nantinya saat dihukum rajam. Di sisi lain, sebenarnya terlihat keraguan terpancar dari wajah sang kepala desa hingga kepala desa tahu Ibrahim memutuskan untuk meminta petunjuk pada sang ilahi, di mana jika salah satu mohon meminta pertanda pada Tuhan agar ia dapat segera mengurungkan hukuman itu pada Soraya. Di rumah Zahra, Soraya sudah bersiap-siap menjalani hukumnya. Ia terlihat mengenakan kain putih yang dipastikan adalah pakaian yang digunakan untuk yang terakhir kalinya. Zahra bertanya pada Soraya apakah ia takut menghadapi kematian dengan suara lemah. Soraya menjawab kalau dia tidak takut pada kematian, namun dia takutkan adalah ketika nanti menghadapi rasa sakit saat menerima lemparan batu yang akan menghujani tubuhnya. Waktu pun terasa cepat dirasakan oleh Soraya. Sampai akhirnya waktu pun tiba untuk Soraya, gimana dia harus berjalan dari rumah Zahra menuju ke lapangan tempat dia akan dirajam. Sepanjang jalan langkahnya diiringi oleh batu-batuan yang bergeser oleh seluruh warga desa yang mengiringi langkahnya menuju ke lapangan. Setibanya di lapangan, Hasan sekali lagi membacakan putusan rapat di hadapan seluruh warga. Selamat datang untuk kepala desa, gimana ada rombongan sirkus yang tiba-tiba datang ke lapangan itu dan menghentikan pidato Hasan. Namun kepala desa gagal mengambil petunjuk pertama. Setelah rombongan sirkus memarkirkan mobil, proses hukuman Soraya pun dimulai. Soraya didamkan setengah badan dengan posisi berdiri dan juga tangan telah terikat di belakang. Lemparan batu pertama dilakukan oleh ayah Soraya.
Namun saat itu anehnya berapa kali aja Soraya melempar. Iya, namun batu juta pernah mengenai tubuhnya Soraya. Kepala desa awalnya kaget mendengar pernyataan dari salah seorang warganya itu. Akhirnya terhipnotis oleh tipu daya ketika mulai Hasan kembali menghasut dan meyakini sang kepala desa. Sampai akhirnya Hasan melempar batu ke arah istrinya sendiri. Lemparan pertamanya mendarat tepat di atas Ali. Soraya sebelah kanan, kemudian Ali kembali melempar untuk yang kedua kalinya, di mana lemparan yang kedua mendarat tepat di kening Soraya. Selanjutnya Hasan mendapat giliran melempar batu hingga Allah juga menyuruh ketua putranya untuk mengambil andil untuk melempar ibu mereka sendiri. Soraya yang terlihat sudah tak berdaya kembali dihujani lemparan batu secara bertubi-tubi oleh warga hingga pada Soraya pun meninggal. Setelah Soraya dinyatakan sudah tiada, tukang sirkus tidak sengaja melihat jenazah Soraya dengan penuh belas kasihan melimuti Soraya dengan kain berwarna hijau. Kematian Soraya itu dianggap tak patut dihargai, di mana para warga melarang Zahra untuk menguburkan jenazah Soraya dengan layar di lokasi pemakaman desa. Pada akhirnya, Zahra dan beberapa wanita di desa itu membawa mayat Soraya ke tepi sungai dan berharap Soraya dapat tenggelam ke dasar. Di awal film itu adalah tulang-tulang melek Soraya yang dagingnya telah habis dimakan oleh anjing liar. Cerita Zahra pun berakhir, gimana Zahra menyudahi ceritanya saat itu. Terlihat meneteskan air mata mendengar cerita Zahra yang telah berselang. Ukuran mereka terputus ketika Hashim datang dan menyampaikan pada Jim kalau mobilnya sudah selesai diperbaiki. Kemudian Zahra mengantar jemput tempat Hashim untuk mengambil mobil. Namun sial, Jim dan Zahra berpapasan dengan Adi yang sedang berbincang-bincang dengan kepala desa, Hasan dan juga Hashim, yang menjelaskan tentang Ali yang gagal menikah karena ayah dari gadis 14 tahun yang akan dinikahi ternyata telah dihukum mati. Akhirnya si membongkar semua bohong yang telah dilakukan Ali dan Muhammad Hasan. Dan saat itu juga kepala desa merasa dibohongi, sontak marah padanya. Hasan dan juga ahli kebun Zahra pun pergi, sementara Jim berjalan ke mobilnya. Kepala desa dan ulasan tak mau mengambil resiko, lalu memilih untuk merampas dan merusak semua perlengkapan kerja yang dibawa oleh Benito. Namun setelah Jim menjalankan kendaraannya, sekitar ternyata Zahra menunggu jam di ujung jalan dengan kasih rekaman yang berhasil ia selamatkan di tangannya. Dan kisah Soraya yang berjudul The Stoning of Soraya dinyatakan berakhir. Oke, itu dia alur ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.